Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Kayak Sam ini lagi bindeng ya guys yang ngomongnya. Biasa nih kena panas-panasan terus ya guys ya, terus minum es gitu. Aduh, yang gak apa-apa. Berarti kalau kita lagi sakit, Allah itu lagi sayang sama kita ya guys ya, karena mengeluarkan virus-virus tuh. Ya kan? Jadi kita tetap ini aja, bersyukur aja dengan kondisi apapun. Tetap aja ya guys ya, untuk teman-teman kita yang di rumah sakit, yang lagi sakit COVID, yang lagi nggak enak badan, semoga Allah sehatkan. Yang apa namanya, biasa, yang lagi terlilit hutang juga semoga Allah mudahkan. Yang baru datang ke Hong Kong menghadapi majikan Mafan yang masih potongan agency, tetap semangat ya guys ya, jangan menyerah, pokoknya kalian bisa, kalian pasti finish insya Allah ya guys ya. Kayak saya mau cerita apa hari ini? Aduh, ada drama seru guys. Drama apa kak? Drama Korea. Lebih dari Korea. Ini terjadinya di Pantai Jompo ya guys ya, dimana pekerja migran ini dituduh mencuri sama penghuni satu bangsal yang dengan nenek yang pekerja migran ini jaga. Aduh kak, gimana? Iya, sampai dipoking kan guys, sampai apa namanya, datang polisinya. Kok bisa ya? Ini nih nenek-nenek yang suka nuduh saja. Bahkan hari ini kayak saya mendapatkan laporan, kayak Sam, nenek saya itu kesel banget, nuduh-nuduh saya mencuri, yang dicurinya celana dalam katanya. Emangnya saya juga mau pakai celana dalam nenek saya yang udah sobek. Banyak guys, jadi kasus ini tuh nggak usah dibaperin ya guys ya, nggak usah dipikirin, apalagi kalian mau notice cuma gara-gara sering dituduh nenek mencuri. Wajar guys, watak nenek-nenek Hongkong itu dari beberapa cerita dan kisah teman-teman kita ya memang kayak gitu guys, kebiasaannya itu nuduh-nuduh gitu ya. Ya mungkin salah satunya mereka itu mencari perhatian kita sih sebenarnya ya guys ya. Yuk, ceritanya begini guys. Jadi guys, pekerja migran ini menjaga nenek yang umurnya sekitar 87 tahun. Nah, awalnya memang nenek yang dia jaga ini sudah dimasukkan ke panti jompo. Nah, tapi anaknya ini pengen, neneknya ini pengen maminya itu selalu makan bareng keluarga gitu, sehingga mengejeng Cece lah. Nah, Mbak Dian ini dijeng majikannya untuk apa namanya, merawat neneknya di Pantai Jompo. Udah ditaruh di Pantai Jompo, dikasih Cece lagi. Luar biasa ini ya, anak ya orang Hongkong ini. Jadi kerjanya Mbak Dian ini setiap siang sampai sore ini stay di Pantai Jompo untuk ngurusi maminya ini. Nah, terus balik lagi ke rumahnya untuk membuat makan malam untuk keluarganya. Jadi kayak gitu guys, rutinitas Mbak Dian ini kalau pagi beresin rumah, setelah itu dia berangkat ke Pantai Jompo untuk ngurus maminya. Dan nggak tahu nih sampai kapan maminya di Pantai Jompo ya guys ya. Nah, awalnya ini memang satu kamar sendiri dihuni sama neneknya aja nih, neneknya Mbak Dian. Ternyata beberapa minggu ada tuh penghuni baru satu kamar sama neneknya Mbak Dian ini. Umurnya itu lebih tua dari neneknya Mbak Dian. Nah, jadi kamarnya itu ranjangnya berhadap-hadapan, cuma dihalangi oleh hordeng aja guys kalau tidur ya guys ya. Sebenarnya neneknya Mbak Dian juga udah nggak betah satu kamar sama nenek itu, soalnya katanya cerewet, bawel guys, ngomong aja. Umur apa tetangga neneknya Mbak Dian ini sekitar 90 tahun. Nah, konfliknya saat Mbak Dian pada hari itu datang untuk mengurusi neneknya, tiba-tiba si neneknya yang di depan ini yang umur 90 tahun ini berteriak, ngomong ke Mbak Dian, Cece, kamu stop dulu deh. Padahal waktu itu posisi Mbak Dian ini mau bawa neneknya ke kamar mandi ya guys ya. Nanti ya nek, saya ngurusin nenek saya dulu ke kamar mandi. Terus nggak bisa katanya, uang saya hilang katanya, $400. Aduh nek, saya nggak tahu tuh di mana. Saya sama sekali nggak pernah menyentuh ruangan kamu, meskipun satu ruangan ya guys ya. Tapi Mbak Dian ini nggak pernah ke situ. Terus kalau bukan kamu siapa? Pasti nenekmu yang ngambil. Ya nggak mungkin juga nek, soalnya nenek saya kan nggak bisa jalan, harus dipapah. Terus kayak gitu, marah-marah tuh neneknya. Sampai suster itu datang. Kenapa katanya? Itu neneknya kehilangan uang 400, nuduh saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya si suster itu, mungkin lupa kamu katanya. Enggak, orang saya itu di dompet ada $400 katanya. Kalau bukan saja ini yang ambil, terus siapa katanya, uang saya hilang. Terus akhirnya guys, teleponlah tuh Mbak Dian ini, nelpon majikannya karena nggak boleh ke kamar mandi nih guys, sampai uangnya itu dibalikin dulu katanya. Dadai muisi ya, ini ada nenek yang di depan apa namanya, nenek kita ini kehilangan uang $400 dan nuduh saya sama sekali nggak tahu Dadai. Ya udah, I believe you katanya, saya percaya sama kamu.
Ya udah, tadinya dadanya si Mbak Dian ini mau gantikan aja tuh $400 kan, buat orang Hongkong itu ya nggak banyak gitu guys ya, daripada masalahnya besar gitu. Tapi dadi saya nggak ngambil. Iya, walaupun nggak ngambil nggak apa-apa, nanti saya kasih aja. Si neneknya ini yang di depan ini memang cari perhatian sekali ya guys ya, suruh perawat itu poking. Ya karena perawat ini yang nggak tahu ya apa harus gimana, ya akhirnya poking lah tuh guys. Polisi datang pada waktu itu. Polisi ini respect ya guys ya, kalau ada nenek-nenek ini ngelaporin ini selalu datang. Kenapa Bobo? Apa masalahnya? Itu Cece itu ngambil uang saya katanya $400. Ya. Langsung diinterogasi itu Cecenya. Cek, bener. Ya Allah Pak, ngapain saya bohong? Dan ternyata dicek tuh dompetnya. Ternyata ya memang nggak ada sidik jarinya guys. Memang Mbak Dian ini nggak ngambil kok. Akhirnya ngomong lah tuh sama nenek-nenek ini, Cece ini bukan yang ngambil katanya. Di dompet kamu ini nggak ada sidik jari si Cece ini. Wah, akhirnya Hoisam itu Bobo. Akhirnya gimana Kak? Ya akhirnya udah wassalam gitu. Ya nggak ditangkap, nggak di apa ya, cuma memang proses poking itu ya memang dicek sidik jarinya itu. Benar nggak sih? Apa yang dikatakan nenek ini benar atau enggak? Akhirnya ya enggak, cuma alasan-alasan aja. Cuma Mbak Dian ini yang enggak takut gitu walaupun polisi datang. Terus udah kayak gitu, pulanglah Mbak Dian ini. Terus ngomong si nenek itu mau pindah kamarnya. Cuma dadanya ini memang belum terlalu serius untuk memindahkan ya, karena neneknya Mbak Dian ini sebenarnya nggak nyaman tuh satu bangsal sama nenek yang bawel itu. Nah, keesokan harinya Mbak Dian melakukan aktivitas yang sama guys. Si perawatnya itu ngomong, Cece kok Laila, tadi itu saya udah mengkonfirmasi sama anaknya si Bobo itu, katanya minta maaf sama kamu. Kalau Bobo ini memang suka nuduh-nuduh kayak gitu. Dulu riwayatnya dia punya 4 Cece, semuanya kabur semua Cecenya, dituduh-tuduh aja mencuri. Makanya anaknya itu masukin dia ke panti jompo itu karena memang udah nggak ada, udah trauma ngejeng Cece, cuma buang-buang uang katanya. Karena memang wataknya seperti itu, suka nuduh-nuduh orang mencuri. Jadi bohong si Bobo itu. Jadi kamu jangan sakit hati ya, gitu. Aduh, pelajarannya di sini guys. Mbak Dian ini sempet nangis dituduh kayak gitu ya guys ya. Ya kok bisa setega itu gitu nenek-nenek itu. Apakah itu memang dia sadar menuduh atau memang itu memang ada duitnya 400? Menurut kalian sebenarnya ada duitnya nggak sih? Yuk kita bahas. Dari kejadian ini berarti kalian harus paham kalau saat ini kalian dituduh-tuduh nenek majikan kalian mencuri ya guys ya. Biasanya nenek-nenek itu suka kehilangan celana dalam BH karena bagi mereka itu aset. Aset berharganya ya guys ya. Walaupun celana dalamnya itu bolong ya guys ya, tapi bagi dia itu adalah yang membuat nyaman dia gitu guys. Jadi wajar aja. Oke, dari beberapa orang yang chat Kak Yadisam yang dituduh-tuduh terus, capek hati gitu ya, diketawain aja ya. Kalau nenek kalian kehilangan celana dalam lagi, kalian tinggal ngomong aja, apa perlu saya belikan nek, biar kamu nggak usah cari-cari lagi itu celana dalam ya. Jadi jangan diseriusin ya kalau nenek yang kalian jaga itu kehilangan celana dalam. Mungkin lebih parah, kehilangan duit atau apa, nggak usah takut dan nggak usah gentar, nggak usah nggak usah mau notice gitu ya guys ya. Hadapi, anggap lelucon ya. Selama kalian tidak mengambil, ya aman-aman aja pekerjaan kalian gitu ya. Hanya menghadapi nenek-nenek yang umurnya sudah mungkin aja demensia, pelupa ya guys ya. Yang nggak usah kita terlalu mengambil hati. Yang ada nanti kita sakit jantung sendiri, sakit stroke sendiri. Kalian kalau misalkan nenek kalian nuduh-nuduh kayak gitu, sabarin aja, astagfirullah ya Allah guys ya guys ya. Gitu aja. Jadi jangan terlalu memasukkan dalam hati gitu. Kurang ajar sekali si nenek setiap hari nuduh-nuduh saya gitu guys. Mending celana dalamnya bagus gitu ya. Jadi dibecandain aja. Mungkin orang tua seperti itu adalah orang tua yang membutuhkan perhatian kita ya guys ya. Mungkin kitanya terlalu cuek karena sering main handphone. Jadi nenek-nenek itu merasa nggak suka sama kita ya guys ya. Nah, tetap sentuh hatinya dengan lembut ya guys ya. Selalu memberikan makanan yang sopan. Anggaplah nenek yang kalian jaga adalah orang tua kalian sendiri. Percayalah, kalian menjaga nenek di Hong Kong, kalian berarti menjaga orang tua kalian yang ada di Indonesia ya guys ya. Kayak gitu. Jadi segala bentuk kebaikan kita insya Allah akan kembali kepada kita. Jadi sehingga orang tua kita yang ditinggalkan di Indonesia itu ada yang menjaga dengan baik, sebagaimana kita menjaga baik nenek kita yang di Hong Kong ya guys ya. Walaupun sesulit apapun, kalian tetap bersabar ya. Aduh, seru ya guys ya. Kira-kira nenek kalian pernah nuduh apa sih guys ke kalian? Selain menuduh makanannya hilang, celana dalamnya hilang, BH-nya hilang. Aduh lucu ini nenek-nenek. Mungkin itu aja guys sharing Kak Yadisam hari ini. Tolong di kolom komentar kira-kira paling parah nenek kalian itu menuduh apa sih? See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.